Pengunjuk rasa tolak kepala desa hasil pemilihan suara ulang di kantor Balai Desa Wawesa, Kecamatan Batalaiwuru, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Senin pagi berlangsung ricuh. Warga yang menolak kepala desa terlibat saling dorong dengan petugas Satpol PP. Sejumlah pengunjuk rasa yang dianggap sebagai provokator terpaksa diamankan petugas Satpol PP. Kericuhan kembali pecah saat petugas Satpol PP membuka paksa papan segel ruang kepala desa yang sebelumnya dipasang warga. Dalam aksi unjuk rasa ini, warga Wawesa menolak kepala desa hasil pemilihan ulang Laode Muhammad Baidar dan meminta bupati untuk membatalkan SK pelantikan. Itu Pak, harapan kami hari ini masyarakat agar surat perintah yang dikeluarkan Kemendagri tanggal 26 Januari dilakukan itu. Pemerintah daerah bisa melaksanakan surat perintah itu. Dia meminta melantik pemilihan kepala desa serentak. Tapi sampai hari ini Pak, pemerintah daerah menutup mata. Sampai hari ini belum ada itu. Meski sempat terjadi perlawanan, kantor desa Wawesa akhirnya dapat dibuka oleh petugas Satpol PP dan langsung digunakan kepala desa yang baru. Kita kan pada prinsipnya kita mengamankan aset pemerintah daerah, ya, karena penyegalan kantor desa itu merupakan tindakan melawan hukum juga, artinya menghalangi jalan pemerintahan. Dan selama ini memang dibiarkan karena masih bisa ditolerir, ya. Sementara itu, warga akan kembali melakukan aksi unjuk rasa yang lebih besar lagi sampai tuntutan mereka dipenuhi. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. PSSI hari ini resmi mengumumkan harga tiket FIFA Matchday antara Timnas Indonesia melawan Timnas Argentina. Tiket termurah dijual dengan harga Rp600.000, sedangkan harga tiket termahal senilai Rp4.250.000. PSSI akhirnya resmi mengumumkan harga dan tanggal penjualan tiket FIFA Matchday antara Timnas Indonesia melawan Timnas Argentina. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut tiket termurah dijual dengan harga Rp600.000, sedangkan harga tiket termahal senilai Rp4.250.000. Rencananya jumlah tiket yang dijual sekitar 60.000 tiket dengan presale dibuka pada 5 Juni dan penjualan untuk umum dibuka pada tanggal 6 hingga 7 Juni. Nanti tanggal 6 dan 7 Juni baru ada public sales atau penjualan secara umum dengan metode semua pembayaran, itu yang kita lakukan. Lalu pembelian tiket bisa dilakukan melalui website PSSI. Jumlah tiket yang dijual adalah sebanyak 60 ribuan. Ini tentu berdasarkan ada aturannya, ya, dan sehingga kita juga jaga hari ini. Pertandingan Indonesia melawan Argentina merupakan agenda FIFA Matchday. Duel ini akan tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 19 Juni mendatang. Mungkin yang ulang tahun di bulan Juni bisa minta kadonya tiket nonton FIFA Matchday Timnas Indonesia melawan Argentina. Tapi kita mungkin akan tanya tanggapannya terkait dengan harga tiket atau terkait dengan tiket friendly match antara Indonesia versus Argentina. Kami sudah terhubung dengan Kurniawan Dwi Yulianto selaku asisten pelatih Timnas U22 dan Richard Ahmad Supriyanto sebagai sekretaris jenderal atau sekjen Presidium Nasional Supporter Sepak Bola Indonesia. Selamat malam Bapak-bapak, saya sapa terlebih dahulu. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Baik, saya ke Bang Richard dulu. Bang Richard, menurut Anda harga tiketnya ini cukup masuk akal? Memang sudah sesuai dengan berat atau katakanlah kelas gitu. Kelasnya Timnas Indonesia melawan Argentina. Memang sudah begini harga tiketnya? Ya, kalau tanggapan saya sih gini. Harganya yang diumumkan tadi sore fantastik ya. Saya nggak mengira akan sejauh ini yang disampaikan oleh Pak Erick Thohir, tapi apapun yang sudah disampaikan ini menjadi patokan kita. Sejauh ini maksudnya mahal, Bang Richard? Asumsi kita waktu kita menanggapi soal agenda ini, harga termurah kita
di angka 300 sebenarnya. Artinya setengah dari yang disampaikan Pak Erick Thohir. Oke, baik. Jadi menurut Bang Richard ini termasuk fantastis, termasuk mahal begitu. Mas Kurniawan, ada insight terkait dengan penetapan harga tiket ini? Aduh, kalau masalah tiket saya nggak bisa komentar banyak ya. Artinya kan kita harus melihat dari Argentinanya gitu kan. Argentina ini tim juara dunia, kemudian membawa bintangnya juga Messi gitu kan. Jadi mahal murahnya itu sebenarnya relatif dari bagaimana kita melihatnya sih. Tapi kalau melihat Argentinanya mungkin ya masih masuk di akal lah ya, karena ya daripada kita melihat mungkin ke harus terbang ke negara lain gitu kan. Jadi cara kita melihat dari angle mananya sih kalau menurut saya. Iya. Kapan lagi bisa ngelihat Lionel Messi di-tackle sama pemain timnas Indonesia ya, Mas Kurniawan ya? Iya. Tapi Lionel Messi confirm main, ikut main? Belum tahu. Waduh, kalau itu saya nggak tahu, bahkan ya mungkin federasi pun nggak tahu kan, karena tentunya main tidaknya kan melihat kondisi terakhir tim itu sendiri gitu kan. Tapi dengan dia ikut sebenarnya sudah menarik minat para supporter untuk melihat. Oke, baik. Oke, saya kembali ke Bang Richard, mungkin singkat saja sebelum nanti kita melihat bagaimana prediksi antara timnas Indonesia melawan Argentina. Kalau Bang Richard sendiri pasti nonton, terlepas dari berapapun harga tiketnya. Insya Allah nonton. Oke, baiklah. Nah, Bang Richard, kalau gitu saya sedikit minta prediksi atau katakanlah bagaimana ya penglihatan Bang Richard begitu melihat timnas Indonesia kita akan berhadapan dengan timnas Argentina. Prediksi saya sih pasti jangan sampai jadi lumbung golnya Argentina. Tapi yang pasti materi yang disiapkan sang pelatih gitu, STY saya kira juga mudah-mudahan bisa mengimbangi para pemain yang dibawa ke Indonesia. Entah terlepas nantinya Messi, Martinez atau Di Maria main, itu lain soal. Tapi yang pasti kita berharap timnas kita bisa mengeluarkan kemampuannya untuk menghadapi juara dunia sepak bolanya ini. Artinya kita pengen lihat fantastiknya seperti apa nantinya gitu. Oke, kalau dari Mas Kurniawan sendiri bagaimana persiapan seperti apa yang harus dilakukan oleh Indonesia? Menurut saya pribadi sih lebih ke mentality. Kemudian saya sih berharap dan saya yakin sekali bahwa timnas kita akan bermain sesuai dengan game plan kita gitu kan. Jadi walaupun ini FIFA Matchday, tapi kembali lagi bahwa ini pertandingan yang untuk mengukur kemampuan kita saat bermain dengan tim nomor 1 dunia gitu kan. Jadi harus bisa bermain sesuai dengan apa yang menjadi ciri khas kita gitu kan. Masalah kalah menang itu ya urusan nanti, tapi minimal kita sudah berusaha memberikan yang terbaik dalam pertandingan nanti. Oke, katanya tidak perlu mengubah gaya permainan, betul? Iya, karena menurut saya ini kesempatan yang langka buat kita. Jadi kesempatannya harus dipergunakan untuk mengukur tim kita juga. Ketika kita memainkan game plan kita, sampai di level mana sih sebenarnya timnas kita. Jadi ini benar-benar menjadi tantangan atau ujian yang sangat bagus untuk timnas kita sebenarnya. Dan saya berharap semua pemain dimainkan karena ini momen yang langka menurut saya. Baik. Mas Kurniawan, lini mana di Argentina yang patut diwaspadai? Semua lini ya. Oke, satu. Ya, karena ya semua lini patut diwaspadai karena memang ya mereka juara dunia gitu kan. Jadi tim terbaik di dunia. Bahkan saya yakin dan percaya pemain yang dibawa kualitasnya jauh di atas rata-rata gitu. Siapapun yang main tentunya mempunyai kualitas yang ya memang standarnya dunia, juara dunia gitu. Jadi ini benar-benar kesempatan yang harus dimanfaatkan oleh para pemain kita, oleh tim kita untuk belajar banyak. Jadi kedatangan Argentina itu harus mendapatkan dampak yang positif untuk timnas kita. Tidak hanya ya senangnya doang lihat Messi atau Argentina datang, tapi lebih daripada itu
harus ada poin yang kita dapatkan dengan kedatangan tim Argentina, karena kita tahu mendatangkan Argentina tidak gampang dan mahal. Karena melihat bagaimana bobot dari apa yang akan disajikan di lapangan hijau begitu Mas Kurniawan ya. Iya. Oke, semua lini harus menjadi sebuah kewaspadaan tersendiri. Tapi insya Allah timnas Garuda kita bisa melewati hal tersebut dan tentunya ini bisa meningkatkan moral timnas kita begitu ya Mas Kurniawan. Baik. Ya harus. Saya kembali ke Bang Richard. Bang Richard, kita kembali lagi deh ke harga tiket. Kalau dari perspektif Anda dengan harga tiket dari 600, range harganya 600.000 sampai dengan 4.250.000, menurut Anda apakah ini akan menjadi penarik sendiri begitu bagi penonton? Seperti apa harapan Anda? Sejauh ini sih tadi setelah diumumkan oleh Pak Erik, memang teman-teman dari daerah sudah akan bersiap diri dengan pemesanan tiket masing-masing dan tentunya sudah koordinasi dengan saya akan berangkat ke Jakarta tentunya. Dan dari perspektif Anda sebagai mantan pemain tim nasional, begitu, mantan pemain timnas, melawan Argentina dengan segala keunikan dan juga kekhasannya, poin-poin apa saja yang bisa kita dapat sebagai timnas Indonesia yang tidak hanya mungkin bisa menjadi sebuah upgrade gitu bagi gaya permainan, tapi juga tentunya bagi mental kita? Kalau dari sisi timnya sebenarnya saya berharap para pemain ini benar-benar mencontoh bagaimana sikap dari para pemain Argentina sebagai seorang profesional sejati, bagaimana menjadi seorang juara dunia. Tentunya kebiasaan mereka di lapangan dan di luar lapangan itu harus benar-benar mereka belajar gitu kan. Kemudian dari sisi permainan juga mereka harus bisa mengadopsi atau bahkan belajar dari tim Argentina. Kemudian yang paling penting adalah sebenarnya bagaimana mentaliti para pemain kita tidak down ketika berhadapan dengan juara dunia, karena ini sangat penting untuk timnas kita ke depan. Kemudian sebenarnya saya sih pengen juga berharap kepada para supporter atau pecinta sepak bola Indonesia berikan rasa aman dan nyaman untuk tim tamu sekelas Piala Dunia, sehingga kita bisa bangga dengan kedatangan timnas Argentina dengan memberikan rasa nyaman, dan mereka mudah-mudahan bisa kembali lagi ke sini dengan kenyamanan yang mereka dapatkan. Kita harapkan seperti itu, dan semakin banyak kesempatan bagi timnas Indonesia, para Garuda kita untuk melawan tim dengan kaliber internasional seperti Argentina ke depan ya. Baik, Mas Kurniawan dan juga Bang Richard, terima kasih sekali atas waktunya. Kita nantikan ya FIFA Matchday antara tim Garuda melawan Albi Celeste 19 Juni mendatang di Stadion GBK. Terima kasih, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat malam, sampai jumpa.